Kristus itu adalah orang yang diurapi, manusia yang diurapi. Nah, pertanyaan saya kan, bukan, pertanyaan saya itu Kristus itu bagi kamu apa? Kristus itu ya kembalikan kepada arti Kristus atau Mesias bagi Yahudi. Kan bagi Yahudi yang ada Kristusnya itu, bukan Islam atau Kristen. Jadi Kristus atau Mesias bagi Yahudi adalah orang pilihan Tuhan yang kemudian diutus sebagai nabi dan rasul, sebagai raja bagi Bani Israel. Gak usah dibahas itu Bang, itu pelajaran anak TK. Sekarang yang kita bahas, apakah selama 2000 tahun Katolik menyembah Kristus anak Maria atau Kristus palsu? Itu loh. Oh iya. Ya, kita dari, kalau yang saya pahami dan saya ada, Iya. Yesus itu Kristus dan anak Bunda Maria karena ada tertulis di situ. Berarti Anda menyembah anak orang gitu maksudnya? Gimana? Berarti saudara selama ini menyembah anak manusia, anak orang? Ya. Benar nggak itu Bang dalam pandangan akal sehat menyembah manusia? Gini Bang. Iya, gimana? Kita, gini Bang ya, kalau Abang apa ya? Karena otak kita kan kecil ya. Iya, jangan dibuat kecil lagi Bang. Kalau udah kecil jangan semakin dihilangkan otaknya. Benar. Jadi Tuhan itu, Yesus itu, itu nggak bisa kita koreksi dengan otak kita yang kecil ini. Gitu. Kenapa bisa? Tidak bisa. Saya bilang bukan kalau masih anak Maria Bang bisa, karena dia manusia. Kecuali Yesus Kristus yang palsu itu nggak bisa dikorek dia, karena dia makhluk roh. Tapi kalau anak Maria bisa. Dia menjadi manusia supaya dia bisa dekat dengan manusia. Iya, itu maksudnya kalau Yesus kan jadi manusia. Ada nggak? Maaf Bang, gini maksud saya. Kalau umpamanya ada nggak manusia yang bisa lihat Tuhan secara langsung? Menurut Yesus tak ada. Termasuk Yesus tidak bisa melihat Tuhan. Menurut Yesus tidak ada. Di mana ada tertulis menurut Yesus dia tidak mampu melihat Tuhan? Yesus mengatakan dirinya datang bukan atas kehendaknya sendiri, dan Yesus sendiri mengatakan di dalam kitab saudara Yohanes 5 nomor 37, tidak ada manusia yang pernah melihat Tuhan. Begitu juga di dalam Keluaran 20 nomor 33. Siapa yang mengatakan? Yesus sendiri mengatakan kan, Yohanes 3, Yohanes 5. Di Keluaran tadi siapa yang mengatakan? Itu Tuhan yang mengatakan itu. Tidak ada yang pernah melihat Tuhan bisa hidup, pasti mati. Nah, Yesus kan terbatas kan, terbatas manusia itu. Iya, memang betul terbatas. Ya, jadi anak Maria juga terbatas. Iya. Nah, berarti yang Anda sembah terbatas nggak? Terbatas. Terus berarti Anda menyembah Tuhan yang tidak maha kuasa. Tuhan itu maha kuasa loh Bang. Nah, tadi Anda mengatakan terbatas. Mana ini? Yang mana yang betul? Terbatas Bang. Dia kan dia sebagai anak manusia. Dia berarti Anda menuhankan manusia yang terbatas. Betul? Betul. Nah, bagus. Nah, menurut pandangan saudara, benar nggak manusia yang menyembah kepada makhluk yang terbatas? Benar nggak? Anda pahami Tritunggal tidak? Anda jangan menggiring. Kenapa lari ke situ? Kalau Anda kemudian mengambil Tritunggal, berarti Anda mengambil dua-duanya nih. Yesus yang manusia dan Yesus yang palsu. Anda gabungkan menjadi satu sehingga muncul Tritunggal. Itu kan maksud Anda? Yesus yang manusia adalah juga Yesus yang bukan manusia. Anda menggabungkan antara Yesus asli dengan yang palsu. Tidak Bang, gini Bang. Yang pertama diciptakan oleh Tuhan apa? Saya tanya. Yang pertama diciptakan alam semesta ini.
Apa yang diciptakan? Pada hari pertama Tuhan menciptakan apa? Saya tanya, alam semesta, tata surya yang dicipta awal mula oleh pencipta langit dan bumi. Apa yang diciptakan? Kan ada itu loh Bang. Apa namanya, tanah atau binatang atau apa? Yang pertama apa yang diciptakan, saya tanya. Kalau itu saya tidak sampai ke sana Bang. Pemahaman saya tidak sampai ke situ. Jadi gini, kalau dalam hubungannya dengan tema kita kira-kira apa itu ya? Kita kalau ini dalam sedang yang saya paham. Iya, yang kita gitu. sedang bahas ini Abang, apakah yang Anda sembah itu anak Maria atau Kristus palsu? Kristus palsu itu tidak ada dalam agama kami Bang. Tapi kalau Maria ada. Matius 24 nomor 24, nasihat Yesus kepada Bani Israel agar waspada kepada Kristus palsu. Anda muncul belakangan, Katolik itu muncul belakangan setelah Yesus tak ada, baru muncul Katolik melantik sosok sembahan bernama Yesus Kristus. Sementara Yesus anak Maria meminta kepada Yahudi agar waspada kepada penyesat yang mengatasnamakan Yesus Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 24, sebab Kristus palsu. Itu kata Yesus. Berarti ada Kristus palsu. Anda inilah Kristus palsu. Itu nggak bisa. Nggak bisa. Kristus palsu itu. Jangan gitu. Jangan gitu. Salah benar dan salah itu ada pengadilannya. Bukan Kristus palsu. Menurut Yesus, Kristus palsu itu sesaman dengan Yesus abad pertama. Jangan lari ke saya, masa abad ke-20 lebih. Ada-ada aja Bang ini. Jadi Yesus sering dibahas oleh Edis itu. Kalau masalah abad sering dibahas oleh Edis itu tentang Muhammad. Yesus berbicara kepada muridnya abad pertama agar waspada kepada Kristus palsu yang datang kepada mereka. Kok larinya ke abad 20 Bang? Kan tidak nyambung. Seperti ini bahasanya, seperti Anda inilah Kristus palsu. Kok saya jadi Kristus? Ada-ada aja bangku ini. Mana ada aku Kristus? Itu dikatakan oleh Yesus itu begini loh Bang. Hati-hati dengan domba yang berbuk. Andalah itu, karena Anda bukan domba. Domba itu hanya Bani Yakub. Tidak ada domba di luar Bani Yakub. Kalian ini bukan Bani Yakub, ngaku-ngaku pengikut Yesus. Berarti Anda pengikut Yesus. Mana datanya kami bukan Bani Yakub? Coba Anda buktikan. Nah, buktikan kalau Anda Bani Yakub. Anda dari suku mana? Kami dari suku mana? Iya. Itu perorangan. Kita kan ada 12 suku, Bang. Iya, Anda dari suku mana? Kalau itu ya istilahnya jauh lah Bang. Ya makanya jangan nyamar-nyamar. Jangan Anda nyamar-nyamar sebagai suku ya Bani Yakub. Kalau Anda bukan Bani Yakub, jangan kayak Paulus. Paulus itu mengaku Bang. Paulus itu mengaku dalam Galatia 1 nomor 15, dia diutus sebagai rasul kepada non-Yahudi, non-Yakub. Jangan pula Anda ngaku sebagai Bani Yakub, jangan. Itu memalukan Kristen lain. Jadi menurut Abang saya ini dari mana? Dari mana? Menurut Anda Anda serigala. Anda lebih tahu saya daripada Anda serigala, Anda bukan Bani Yakub. Pasti itu. Nah, berarti kan Anda lebih tahu saya lahir dari mana kan gitu. Ya, nah, seperti itu. Karena mustahile kemudian Bani Yakub menyembah kepada Yesus Kristus. Karena kenapa Bani Israel itu sudah diajarkan Tuhan itu bukan manusia, bukan anak manusia. Tuhan itu maha kuasa, maha perkasa. Tuhan itu tidak serupa dengan manusia. Udah diajarin mereka. Di mana dibilang Tuhan itu bukan anak manusia? Coba tunjukkan sama Bilangan saya. Bilangan 23 nomor 19. Apa dikatakan? Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Bilangan? Hah? Bilangan berapa? 23.
Bilangan 23 nomor 19, Hosea 11 nomor 9, 2 Samuel 7 nomor 22, Yeremia 10 nomor 6. Gitu saudara Suset. Jadi mustahile Bani Israel menyembah Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus ini ada yang asli, ada yang palsu. Yang asli itu adalah nabi, rasul untuk Bani Israel. Yang palsu ini yang menyesatkan orang ini, yang ingin menyamai pencipta langit dan bumi. Pengikutnya, penyembahnya pasti melantiknya menjadi Tuhan, menyamai Tuhan. Gitu. Bang, iya, ayatnya mana bilangan Bang tadi Bang? Nggak jelas tadi Bang. Ayat bilangan 23 nomor 19 kawan. Dinda Jebi, akulah Bang Soma. Gak ada, Abang ini jangan sembarangan loh. Bilangan 23 nomor 19. Jebi, akulah Bang Soma. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh makhluk menjadi fansku. Efek hari terakhir puasa ini. Gimana Bang? Bang, lama punya lagi apa sih Bang? Nih, maaf, saya lama ya, maaf ya. Saya baca itu bukan di situ saja, harus ke atasnya. Itu dikatakan untuk kepada siapa? Itu kepada Balak. Iya. Nah, di situ dikatakan Tuhan itu manusia atau bukan? Sekarang pertanyaannya begini, Balak itu Bani mana? Tidak ada cerita pencipta langit dan bumi menyatakan Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Yesus ini manusia dan anak manusia. Jadi kalau nyanyian Daud, bagaimana lagi itu Anda katakan? Saya katakan kepada nyanyian Daud itu banyak, yang mana? Yang digenapi oleh Yesus. Itu bagaimana lagi saya tanya? Yang mana nyanyian Daud, yang mana yang digenapi oleh Yesus? Yesus itu saudara, dia manusia. Yesus mengajarkan dirinya manusia, datang ke dunia 2 kali cuman, dan sebagai manusia. Yang bolak-balik datang kepada manusia ngaku Yesus, itulah yang palsu. Makanya 2000 tahun ini saudara-saudara menyembah Tuhan kan katanya. Berarti bukan Yesus yang kalian sembah, tetapi makhluk yang ingin menyamai Tuhan, yang membawa-bawa nama Yesus Kristus. Akulah Yesus yang kau aniaya, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, pengikutku. Itu bukan Yesus anak Maria itu. Oh, itu menurut Anda? Itu menurut Yesus, karena Yesus berkata di dalam Matius 12, Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berkata dan berpesan kepada muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergi ke domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus pun berkata, Yohanes 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Yesus bukan pembohong kan? Maka ketika dia mengatakan aku diutus hanya kepada domba Bani Israel, lalu ada yang mengatakan pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, itu bukan dia. Oh, itu beda lagi. Oh iya, kan Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, wahai muridku. Penyesat itu datang memakai namaku Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang.
Itu dalil Bang. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Sedangkan Katolik ini muncul tidak seirama, tidak sezaman dengan Yesus. Gini Bang, Iya. Bang ya. Gini Bang, ketika muridnya mendengar ada yang bisa menyembuhkan orang sakit, kan? Iya, orang lain. Muridnya bertanya kepada Yesus kan. Orang itu bisa menyembuhkan dan bertanya kan gitu. Iya. Nah, jadi nah, artinya kan Yesus merangkup itu teman kan gitu. Begini saudara, Tuhan mengutus Yesus sebagai nabi dan rasul di tengah-tengah umat Israel dengan berbagai macam mukjizat yang dia punya. Tapi coba Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang-orang Israel harus tahu yang aku maksud adalah Yesus dari Nazaret. Dia adalah orang yang ditentukan oleh Allah, yang diberikan kekuatan, mukjizat, tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Jadi Allah yang melakukan, Tuhan yang melakukan mukjizat itu melalui utusannya bernama Yesus. Bukan Yesusnya yang melakukan mukjizat langsung, tapi Tuhan, tapi melalui Yesus. Begitu juga pengakuan Yesus dalam kesaksiannya di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh mukjizat yang aku lakukan, mukjizat itu yang bersaksi bahwa aku adalah utusan Tuhan. Sedangkan yang datang kepada kalian itu dia sendiri yang mengaku kepada aku telah diberi kuasa di dunia, pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu bukan Yesus. Oh, itu bukan Yesus. Iya, itu bukan anak Maria, itu Yesus lain yang kalian sembah itu. Kalau itu Bang, ya, kalau itu urusan Tuhan lah, itu bukan urusan manusia, Anda paham? Alamak, ya sudahlah. Ya jelas loh, karena gini Bang, saya sudah bilang dari tadi, otak kita ini kecil, kan gitu. Otak ini kan kecil, gitu. Justru Kristus palsu. Mana bilang tadi Kristus kan ada dalilnya. Yesus menasihatkan muridnya agar waspada kepada Yesus palsu. Kalau masalah dalil Bang, dari perjanjian lama itu bertentangan semua Bang. Perjanjian lama ke perjanjian baru itu bertentangan Bang. Kok bisa kayak gitu? Bertentangan karena bagaimana upaya-upaya orang Kristen dari dulu untuk menyatukan misi berdasarkan perjanjian lama. Silakan. Ketika Yesus hendak dilempari oleh batu, karena apa? Yesus mengatakan, mengapa kamu melempar saya? Karena saya mengatakan saya Allah. Padahal ditulis di perjanjian lama kan, kita adalah anak-anak Allah. Salah. Iya, makanya Yesus klarifikasi di Yohanes 10 itu nomor 34, 35, 36. Yesus klarifikasi. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, kata Yesus, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia disebut Allah. Dan apa yang menjadi ketetapan Tuhan tidak bisa dibatalkan. Berarti saya ini adalah tugas menyampaikan firman, maka saya mengaku Allah. Kenapa kalian marah? Jadi Allah dengan Tuhan kan beda. Tuhan dengan Allah itu memang beda. Allah itu cuma satu, Tuhan itu banyak. Sembahan-sembahan manusia itu banyak. Menurut abang Tuhan banyak, menurut kami Tuhan itu satu. Nah, karena yang mana yang satu itu? Yang mana Tuhan yang satu itu yang mana? Ya, yang berjumpa dengan Musa. Yesus masuk nggak? Sudah dalam Tritunggal. Nah itu katanya satu, tapi tiga. Di mana ceritanya? Loh, kalau satu kenapa tiga? Kenapa tiga kalau satu? Saya tanya sama Anda, lilin, bayangkan Anda lilin. Apa? Lilin itu terdiri dari apa? Batang, sumbu, dan api. Laisa kamitslihi syai'. Tuhan tidak bisa diserupakan dengan apapun. Sekarang apakah api sama dengan benang, sumbu? Sama enggak? Biar Anda paham Tritunggal itu. Sekarang saya tanya, ketika Anda membawa lilin, api dengan sumbunya sama enggak? Pasti berbeda-beda toh. Ya berbeda. Katanya Tuhan satu kok beda. Kalau Tuhan itu satu,
Berarti tidak ada yang berbeda. Tuhan itu ya itu juga, api itu ya sumbu itu juga. Sekarang faktanya sumbu bukan api, api bukan sumbu. Tadi supaya itu dikatakan terang, bagaimana? Coba jawab. Kenapa larinya ke sana? Biar Anda paham Tritunggal itu apa. Lah, Tritunggal itu kan buatan gereja, bukan firman Tuhan. Tritunggal itu akal-akalan manusia yang sedang melantik Yesus Kristus yang manusia menjadi Tuhan. Kenapa Yesus yang manusia dijadikan sebagai Tuhan? Karena telah datang Yesus Kristus yang palsu menyatakan dirinya berkuasa, sehingga Yesus yang manusia yang nyata tidak berkuasa dijadikan dua konsep pribadi yang kemudian dikatakan satu hakikat. Gini loh Bang, Anda bicara tentang Anda mengetahui itu mengakal-ngakali itu. Lah iya pastilah. Pasti itu akal-akalan. Apa? Lah kalau bukan menurut saya, mana dalilnya Tuhan itu Tritunggal? Rahang pindah ke kanan, rahang kiri. Mana dalil? Mana dalil tentang Tritunggal? Mana? Ada? Tidak ada Bang. Ya tidak ada, berarti akal-akalan. Oh, akal-akalan bagaimana Bang? Lah kalau tidak akal-akalan ada dalil. Kalau Tuhan Yesus tidak naik ke surga, tidak akan turun. Anda paham? Naik lagi ke surga. Oke, Yesus naik ke surga, yang turun siapa? Roh Kudus. Yang datang kepada Paulus di Pulau Patmos di padang gurun siapa? Suara Tuhan. Iya, siapa? Tuhan. Iya, siapa itu? Ya Tuhan, ya mau gimana saya jawab? Iya, siapa? Nggak usah malu-malu, nggak usah malu-malu. Sebut aja siapa yang datang kepada Paulus. Kalau menurut saya lebih jelasnya itu siapa? Pencipta alam semesta, Tuhan. Mama, kenapa begitu kali? Namanya Tuhan, Anda paham tidak? Hal unabbiukum ala man tanazzalus syayatin. Maukah aku tunjukkan kepada siapa setan itu turun? Turunnya setan itu hanya kepada pendusta. Anda sedang berdusta hari ini. Ketika saya tanya siapa yang datang kepada Paulus? Tuhan, pencipta. Iya. Padahal di situ jelas-jelas, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Berarti yang turun kepada Paulus siapa? Yesus. Setelah naik Yesus ke langit, yang turun siapa? Roh Kudus. Roh Kudus. Yang datang kepada Paulus siapa? Tuhan. Yesus. Alamak. Berarti yang datang kepada Paulus ini palsu. Karena menurut Yesus, yang datang setelahku adalah Roh Kudus. Bukan Yesus, tapi Roh Kudus. Alamak. Jadi gini Bang, abang itu gini. Apa itu? Kalau menurut saya, Kenapa? abang terlalu pintar. keras. Abang tidak mau mendengarkan gitu. Bukan, saya nggak mau mendengarkan. Saya sedang menerapi saudara yang dalam keadaan pengaruh iblis, tersesat ente ini. Anda dengan mulut Anda, sabar. Anda mengatakan Yesus harus pergi. Sebab kalau Yesus tidak pergi, Roh Kudus tidak turun. Ternyata yang turun adalah Roh Kudus. Tapi yang datang kepada Paulus bukan Roh Kudus, alias tetapi Yesus. Gini Bang. Gini Bang ya. Saya dari tadi gini loh, saya tetap tidak menghakimi. Saya juga tidak menghakimi. Saya hanya menyampaikan kebenaran. Abang bilang akal-akalan, abang bilang iblis. Oh iya, nggak ada dalil. Nggak ada dalil, itu akal-akalan. Anda itu bisa, maaf kasih saya bicara Bang, Anda langsung bisa menghukum. Karena sudah 2000 tahun loh. Bukan baru dibuat tadi pagi loh. 2000 tahun. Gini loh Bang. Gimana saudara? Nah, maksud saya itu sebetulnya dan akan datang pengadilan terakhir. Betul. Yang datang Yesus. Yang datang siapa Bang? Yesus. Yesus kan? Iya. Nah, pertanyaan saya, kenapa disangkut pautkan itu Yesus dengan Isa? Loh, di dalam Al-Quran yang datang setelah kiamat menjelang itu adalah Nabi Isa. Al-Quran surah As-Sukruf ayat 61. Penjelasan itu kitab suci kami. Sementara di dalam Matius 24 Yesus ditanya oleh muridnya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" "Tanda kedatanganku kalau aku yang datang adalah matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya,
bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Itu tanda kedatanganku. Berarti kalau ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya, itu bukan aku. Kalau aku yang datang, maka dibarengi dengan tanda-tanda tersebut. Matius 24 nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 13, nomor 23, nomor 24, 25, 26, 27, 28, 29, nomor 30. Lengkap di situ diterangkan oleh Yesus. Pas kan berarti Kristus itu mengatakan itu bukan Kristus palsu toh? Sudah dikatakan kan? Yesus mengatakan kalau Kristus palsu yang datang tidak dibarengi dengan langit menjadi gemuruh, langit menjadi guncang. Itu tanda-tanda kalau aku itu. Yesus kan yang asli. Hari itulah. Yesus yang asli kalau datang. Pergilah ke Jadi kalau orang sebagai itu siapa itu? Itu siapa yang datang itu? Pada hari itulah kan dikatakan begitu ketika Yesus naik kan? Kata Yesus ketika ditanya, apa tanda-tanda kedatanganmu wahai Yesus? Tanda kedatanganku, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Itu kalau aku yang datang. Tapi kalau berarti bukan aku yang gimana? Dari salib dia pada saat itu dikatakan begitu. Saya tanya. Kenapa? Dia bilang begitu ketika udah disalib belum? Saya tanya sama Anda. Belum disalib. Itu belum disalib itu. Itu belum disalib. Udah ngomong yes. begitu. Nah sekarang pertanyaan saya, tahun berapa kemudian ada makhluk mengaku Yesus kepada Paulus? Tahun berapa? Gimana Pak? Tahun berapa Paulus menerima pemberitaan dari suara akulah Yesus yang kau aniaya? Itu tahun berapa? Enggak tahu saya Bang. Tahun 52. Enggak tahu saya. Nah, Yesus berkata, tanda-tanda kedatanganku adalah Matius 24 nomor 3, Matius 24 nomor 27, Matius 24 nomor 30. Tanda-tanda kedatanganku camkan wahai muridku. Camkan, kata Yesus ketika Yesus berdiskusi di Bukit Zaitun dengan muridnya. Ditanya, guru, apa tanda kedatanganmu untuk yang kedua kali ke bumi ini? Kata Yesus, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit berguncang. Aku akan nampak di tengah langit, seluruh manusia akan kabur dari bangsuma karena tak sanggup kemudian mendengarkan kebenaran. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi summa la yuqassirun. Yang Bang Suma. Iya, selamat siang saudara. Erik. Sorry, saudara. Ini nama aku. Oh iya. Saya. Erik. Oke, baik. Masya Allah. Udah sholat Bang? Udah, alhamdulillah, Masya Allah. Thank you, makasih. Gimana dengan tema saya? Gimana? Apakah saudara? Bang, tadi ya, apa itu? Iya. Saya mau luruskan itu terkait Siap. kitab bilangan yang tadi yang Bang Suma sampaikan ya. Berbunyi Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Iya. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Nah ini, jadi saya meluruskan dalam ayat ini, yang dimaksud dalam ayat ini adalah cek. Gimana Bang? Suara saya kan? Bagus. Jelas suara saya Bang? Iya jelas. Jadi di sini si Bileam ini mengatakan bahwasannya Allah itu tidak sama seperti manusia Bang. Gitu. Iya. Jadi Allah itu ya tidak sama seperti manusia. Kita manusia yang masih bisa berdusta seperti gitu Bang. Nah kalau terkait tema ini Bang, Abang menanyakan apa tadi Bang? Yesus palsu apa? Iya. Sorry. Selama 2000 tahun, apakah Kristen ini menyembah Yesus anak Maria atau justru yang Yesus palsu yang disembahnya? Oke, sebelum saya jawab Bang, saya ingin tanya dulu nih, yang dimaksud Yesus palsu ini seperti apa Bang? Yesus palsu itu sudah pasti berbeda dengan yang asli. Kalau yang asli itu semalam-malaman berdoa, semalam-malaman menghibah, memohon, merendahkan dirinya, menyatakan dirinya hanya utusan Tuhan. Tapi yang palsu meninggikan dirinya.
ingin dituhankan, ingin disembah, ingin menyamai pencipta langit dan bumi. Itu palsu tuh. Dan orang-orang yang menuhankannya adalah pengikut nabi palsu yang sama-sama nanti mereka masuk ke neraka. Disembah dan yang menyembah sama-sama ke neraka. Iya, silakan. Oke. Jadi contoh Yesus palsu ini seperti apa, Bang? Mengajarkan dirinya akulah Alfa dan Omega. Itu palsu Alfa itu. dan Omega itu. Yes. Alfa dan Omega itu artinya apa, Bang Suma? Akulah yang awal, akulah yang maha awal, akulah yang maha akhir. Padahal yang maha awal, maha akhir itu yang tidak berawal dan tidak berkesudahan. Itu hanya milik Tuhan. Yesus baru ada setelah ibunya ngeden. Kok bisa-bisa dia mengatakan akulah yang tidak berawal, akulah yang maha awal. Artinya apa? Dia ingin menyamai pencipta langit dan bumi, dan dia juga minta dituhankan. Siapa yang ingin menyamai pencipta langit dan bumi, Bang? Sabar bang. Di mana Yesus mengatakan minta dituhankan, Bang? Akulah awal, akulah akhir, itu siapa? Ya, itu Yesus sendiri yang mengatakan. Nah, itu Yesus sendiri kan menurut saudara. Sedangkan Yesus di dalam Yohanes 8:42, Yesus berkata, aku datang bukan atas kehendakku. Oke. Berarti bukan dia yang awal. Ada yang lebih dulu, yang maha berkehendak, bukan dia. Kan gitu, Bang. Oke, Bang. Oke. Boleh Sudah saya terbantahkan kan? Iya, silakan. Jadi gini, Bang. Iya. Yesus mengatakan akulah awal dan akhir ya. Yes. Alfa dan Omega. Yes. Di bahasa Ibrani ya. Alpha, Yunani. Ya. Dan, Ibrani. Yunani, Bang. Yunani ya, sorry. Nah, yang dimaksud awal dan akhir itu, Bang. Jadi sebelum dunia ada, ini Yesus sudah ada, Bang. Di mana Yesus sebelum dunia ada? Dia sebagai firman, Bang. Oh, jadi Anda tadi. Jadi iya. dalam kepercayaan kami itu ada namanya Tritunggal. Nah, itu dia, Bang. Ini yang masalah ini. Ini yang masalah. Karena Anda tidak bisa menggeser kedudukan pencipta langit dan bumi, dan juga Anda ingin agar Yesus Kristus juga itu adalah pencipta langit dan bumi, maka Anda menggabungkan keduanya. Anda menggabungkan keduanya sehingga muncul Tritunggal. Udah paham belum tentang Tritunggal, Bang? Paham saya, paham. Adanya pemaksaan kepada manusia untuk duduk sehakikat dengan pencipta. Paham seharusnya. Izin, Bang, kalau Bang semua paham tentang Tritunggal itu seharusnya Abang udah paham juga kenapa sampai Yesus itu ada dan lain sebagainya. Justru karena saya paham, kalian memaksakan yang namanya Yesus ini sehakikat dengan pencipta langit dan bumi. Betul nggak? Betul tidak? Yesus ada di dalam Bapa ada dalam Yesus, Bang. Yes, itu Yesus katakan demikian. Kenapa? Baca Yohanes 8:29. Bapa senantiasa menyertai aku dan tidak membiarkan aku seorang diri, karena aku senantiasa melakukan apa yang berkenan terhadap dirinya. Berarti aku dan Bapa adalah dua. Bapa selalu menyertai aku karena aku selalu melakukan apa yang berkenan untuknya. Gini, Bang. Sabar, Bang Suma. Jadi gini, Bang, apa yang dia perbuat itu dia bukan atas kehendak dia sendiri. Nah, berarti dia bukan yang satu hakikat itu kan? Artinya mereka itu itulah satu, Bang. Artinya loh, kok satu? Tuhan itu berapa kehendak? Iya, dalam diri Tuhan ada berapa kehendak? Gini, Bang Suma mau menggerakkan tangan tanpa otak yang menyuruh. Saya ulang. Di dalam diri Tuhan ada berapa kehendak? Ya, satu kehendak. Satu kehendak. Yesus datang ke bumi atas kehendaknya atau kehendak Tuhan? Kehendak Bapaknya. Bukan kehendaknya dia? Ya, kehendak Bapaknya. Bukan kehendak dia, karena Yesus. Itu harus digenapi, Bang. Bukan kehendak Yesus kan? Ya mungkin ya kehendak Yesus juga karena mereka itu satu, Bang. Ini yang diceritakan oleh Al-Quran ini. Kalian kalau ingin tahu kepada siapa iblis itu turun, cari pendusta-pendusta. Disitulah iblis bekerja.
Anda mengatakan kehendak Yesus juga. Sementara Yesus berkata, aku datang bukan atas kehendakku. Iya. Tadi Anda mengatakan Tuhan Bukan dalam atas diri kehendakku, Bang. dalam diri Bang. Tuhan ada berapa kehendak? Sabar. Saya luruskan. Dia bukan mengatakan aku datang bukan atas kehendakku. Dia mengatakan aku datang bukan atas kehendakku saja. Artinya bukan hanya karena Yesus saja. Sekarang saya tanya sama Ada saudara. Hmm. Sekarang saya tanya, saya ulang lagi nih, pertanyaan kedua yang sama. Apa? Dalam diri Tuhan itu ada berapa kehendak? Mereka nggak bisa gini loh Bang. Dengar dulu Bang. Izin bang, jangan dulu. Iya, jangan cuma izin doang. Jangan hanya bisa mengelak. Jangan hanya bisa membantah Yesus. Yesus berkata, aku datang ke atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri, tapi atas kehendak Bapa. Iya. Nah, sekarang dalam diri Tuhan itu ada berapa kehendak? Bang semua masih nggak paham ini loh Bang. Anda atau saya nggak paham? Bang. Abang, kita dalam satu badan ini Bang. Kita sebagai manusia dalam satu badan. Tangan ini tidak mungkin bergerak kalau tidak otak ini tidak memerintahkan. Sekarang kalau tangan Anda terpisah dengan badan Anda, lalu memiliki kehidupan sendiri, apakah Anda boleh Bang? Itulah dia yang dimaksud tadi Bang. Ya, Yesus, Firman, Roh dan Bapa itu satu. Itu Tritunggal Maha Kudus. Oke, silakan dengan ilmu Anda baik-baik. Sekarang ini dalam diri, sekarang astagfirullahaladzim, saya boleh bicara nggak? Kok begini terus sih? Masih banyak Kristen di bawah loh. Masih banyak Kristen yang bisa dialog sehat, bukan penipu kayak Anda. Paham? Nah, sekarang saya tanya sekali lagi. Tuhan itu pada dirinya ada berapa? Astagfirullahaladzim, udah Anda saya turunkan. Maaf ya, saya turunkan Anda ya. Saya tidak suka berdialog sama orang yang congor, sombong, ilmu tak ada nih. Anda turun. Saya masih banyak Kristen. Iya, Abang silakan bicara. Maaf saudara, maaf. Saya turunkan. Silakan Kristen lain naik. Yang mau berdiskusi dengan sehat, bukan hanya ngotot, tapi berdasarkan dalil. Daripada saya maki Anda, mending Anda turun. Lebih baik saya berdiskusi dengan 1000 orang cerdas daripada 1 orang bodoh tapi sombong dan penipu pembohong. Bicara itu pakai data. Jangan pakai dogma. Tritunggal mana dalilmu? Saya tanya, Tuhan itu pada dirinya ada berapa kehendak? 1 kata Anda. Atas kehendak siapa Yesus datang? Bukan atas kehendaknya sendiri, tapi kehendak Bapa juga. Berarti ada berapa kehendak? 2, tuyul. Penipu, pembohong. Cobalah yang naik itu yang diskusinya itu lebih mendudukkan dalil daripada dogma dan doktrin. Inilah yang saya katakan 2000 tahun loh. 2000 tahun. Kalian hanya mengedepankan egosentris dalam beragama. 2000 tahun. Bayangkan itu. Sudah berapa banyak kemudian yang terjaring ke sana? 2000 tahun. Bayangkan itu. Yang Anda bisa kedepankan dalam materi ini hanya doktrin dogma. Kita nggak butuh itu, kita nggak butuh. Kita butuh ilmu, kita butuh dalil, saudara-saudara. Kita bantu negara ini untuk mencerdaskan anak bangsa, bukan membodohi anak bangsa, mencerdaskan. Maka ketika ada pertanyaan, ada berapa kehendak pada diri Tuhan? 1, Yesus datang atas kehendak siapa? Atas kehendak dirinya dan atas kehendak Bapa katanya. Itu pengertian Anda. Padahal kan Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti bukan atas kehendak dirinya, tapi atas kehendak yang lain, yang itu Bapaknya. Berarti Yesus punya kehendak sendiri, Bapa juga punya kehendak sendiri. Berarti Yesus bukan satu hakikat dengan Bapa. Sederhana loh itu, kalau Anda mau sehat. Adinda Juma, silakan. Saya mau dengar dulu kembali pernyataan Anda itu tentang tema yang mau diangkat. Coba diulang lagi. Baik. Biar sama-sama. Siap. Yesus ditanya kemudian oleh muridnya di Bukit Zaitun, Guru, apa tanda kedatanganmu? Yesus menerangkan di dalam Matius 24,
tanda kedatangannya adalah dia berada di tengah-tengah langit, semua mata memandang dia, dan kemudian diikuti tanda-tanda matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, langit, kuasa-kuasa langit kemudian berguncang. Itu tanda kedatangannya. Lalu sesi kedua dia menasihatkan, jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kamu percaya. Sebab Yesus palsu atau Kristus palsu dan nabi palsu atau rasul palsu akan datang dan melakukan banyak mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jika ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Sebab penyesat akan datang dan memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti pada data Matius 24 ini, Yesus meminta muridnya agar waspada kepada Kristus palsu yang datang menyesatkan banyak orang. Demikian. Baik, terima kasih. Tapi maaf dulu, tadi Anda sudah menarasikan Yesus palsu, tapi kurang terperinci itu. Maksudnya Yesus palsu seperti apa di hadapan kami, maksud Anda? Itu yang maksud saya maksudkan. Biar Yesus saya palsu menjawab. itu, iya baik. Yesus palsu itu yang Anda tuhankan. Karena Tuhan itu cuma satu, bukan Yesus Kristus. Yesus Kristus itu hanya manusia yang diurapi, bukan yang dituhankan. Sedangkan Yesus yang asli datang dengan mulutnya berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Yesus yang asli berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Tapi yang palsu justru mengajarkan agar pergi ke seluruh bangsa, jadikan seluruh manusia menjadi pengikutnya. Termasuk Anda lah pengikutnya. Sedangkan yang asli pengikutnya hanya Bani Israel saja. Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergi kepada domba yang hilang dari umat Israel. Itu kata Yesus yang asli. Setelah terangkat ke langit, muncul berita-berita yang dihasilkan dari surat-surat Paulus, yang dihasilkan dari surat-surat yang bukan muridnya. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu bukan ucapan Yesus. Silakan Bang. Baik, terima kasih. Jadi maksud Anda perkataan Yesus jadikanlah bangsa semua muridku itu bukan Yesus asli maksud Anda? Bukan. Bukan. Yes. Apa dasarnya? Dasarnya sebab Yesus itu tidak pernah mengaku diberi kuasa. Malah dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yang berjanji diberikan kuasa itu iblis. Baca Lukas 4 nomor 6. Ketika iblis mencoba Yesus, Yesusnya disuruh menyembah iblis, dan iblis berkata, segala kuasa dunia akan aku berikan kepadamu, sebab aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Yesus berkata di dalam Yohanes 12 nomor 31, apa kata Yesus? Penguasa dunia telah datang. Siapa penguasa dunia ini? Siapa Sudah penguasa selesai? dunia? Siapa Sudah penguasa selesai? dunia menurut Yesus? Di dalam Yohanes 12 nomor 31. Penguasa dunia ini siapa Bang? Sudah selesai? Iya silakan. Baik, terima kasih. Tadi kan sudah saya tanyakan. Di dalam Alkitab itu Yesus berkata sendiri, jadikanlah bangsa semua muridku. Nah itu dasarnya kuat. Sementara Anda menarasikan itu tidak asli. Kan begitu tadi. Nah sekarang saya minta dasarnya apa? Harus ada perbandingannya. Jangan perkataan Anda atau persepsi Anda begitu. Alkitab itu utuh. Jangan Anda penggal.
kalau ada keinginan Anda pakai ini, yang ini nggak berlaku, nggak bisa begitu diskusi. Oke, saya tanya. Kalau ada perbandingannya, Oke. tunggu dulu, saya belum selesai. Nanti kalau udah selesai saya silakan. Oke, Kan begitu. baik. Nah, di dalam Alkitab itu semua orang tahu, bahkan saudara-saudara saya Islam tahu. Ada perkataan Yesus, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu tertulis dalam Alkitab. Nah, jika Anda mengatakan itu tidak asli, Anda harus menunjukkan datanya, perbandingannya. Jangan asal congor, begitu maksud saya. Nah, ketika ada keinginan Anda pakai, itu pun penggal-penggal. Yang ini nggak sesuai, nggak cocok dengan Anda pakai. Nggak boleh begitu diskusi. Nah, silakan. Ini mau curhat atau apa ini? Silakan. Oke. Jadi kalau Anda mengatakan jangan menggunakan congor, saya minta Anda gunakan kuping. Dari tadi saya menarasikan dalil perbandingan antara yang asli dan yang palsu. Anda aja menolaknya. Kenapa? Karena Anda pengikut Yesus palsu. Harus Anda tolak. Anda harus membela sembahan Anda yang bernama Yesus Kristus itu. Harus. Tapi Yesusku yang asli mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Apakah itu masih kurang? Jangan lari lah. Kita fokus ke yang tadi itu dulu. Anda katakan Yesus pasti. Yang asli berkata diutus hanya untuk Bani Israel. Itu yang asli. Masih kurang. Yang asli berkata aku diutus hanya kepada domba. Domba itu Bani Yakub yang hilang dari umat Israel. Yang asli berpesan kepada ke-12 muridnya Bani Israel. Anda bukan Bani Israel. Wajar kalau ketipu. Yang Bani Israel menerima pesan, jangan ke bangsa lain, jangan ke Indonesia, tapi pergilah kepada domba yang hilang dari umat Israel saja. Matius 10, nomor 5, nomor 6. Sedangkan yang Anda baca itu adalah perkataan orang yang keluar dari kubur. Matius 28, nomor 18, nomor 19. Itu makhluk yang keluar dari kubur. Sedangkan Yesus yang asli berpesan dalam Yohanes 12, nomor 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga iblis sebagai penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dari mana? Dari kubur. Siapa penguasa dunia yang dimaksud oleh Yesus? Tolong dijawab. Siapa penguasa yang dimaksud oleh Yesus yang dilemparkan keluar? Jawab. Silakan. Emang Juma percaya dengan Bible ya? Halo. Saya percaya Bible itu adalah surat kabar yang dituliskan oleh wartawan. Ada benarnya, ada salahnya. Namanya surat kabar. Tunggu dulu, sabar dulu. Namanya surat kabar. Isinya ada kebenaran dan juga ada tidak kebenaran. Itu surat kabar. Kamu nggak percaya? Jangan emosi dulu. Gilirannya dulu, saudara hukum dulu. Gantian kita. Waktu kita panjang. Silakan. Pertanyaan saya kepada saudara ini. sekarang penguasa dunia yang dimaksud Yesus di dalam Yohanes 12:31 ini siapa? Jawab. Pakai Bible. Makanya di kamu kompleks. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau Anda tidak bisa membela Tuhan Anda yang Yesus Kristus makhluk roh itu, jangan ngamuk. Jangan ngamuk, jangan ngamuk. Orang bisa mengetahui ciri-ciri iblis itu bukan hanya dari kitab suci, dari buku-buku yang ditulis oleh orang-orang terdahulu juga. Banyak orang tahu tentang setan dari buku-buku yang ditulis oleh manusia biasa. Setan bisa kita tahu dari orang yang menuliskan buku, bukan harus kitab suci aja. Oke? Sekarang pertanyaan saya Yohanes 12 nomor 31 ini, Yesus berkata sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Siapa penguasa dunia ini? Menurut Yesus, jawab. Penguasa dunia. Kepada aku telah diberi kuasa dunia, pergilah ke seluruh bangsa. Itu siapa? Jangan pakai emosi kawan-kawan. Kita pakai edukasi aja. Kalau saya tegas, itu karena di tempat saya ini memang hujan, jadi saya harus keras suaranya. Yesus berkata sekali lagi, Yohanes 12 nomor 31, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Siapa penguasa dunia ini? Dilemparkan keluar dari mana?
Saya berbicara lagi. Ya silakan Bang, itu pertanyaan. Baik. Siapa penguasa dunia ini Begini, yang dilemparkan Saudara ke Juma, mulut Yesus? Silakan. Juma, tadi kan sudah saya tanya, Anda memang betul mengatakan bahwa Yesus itu, tapi bukan Bani Israel begitu toh. Jadi Anda jangan mengasumsikan. Saya tanya sederhana loh. Alkitab itu sudah tertulis. Memang di dalam kekristenan Allah itu memilih bangsa Israel itu sebagai bangsa pilihan. Dari situlah dia berkarya sehingga pada akhirnya keluar amanat agung. Jadikanlah bangsa semua muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saya dibaptis di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Namun Anda mengatakan Yesus itu palsu, yang Yesus yang kami imani palsu. Itu udah perintah dalam Alkitab, kami laksanakan. Sekarang saya minta Anda data pembandingnya. Nah, itu perintah Yesus itu. Jadi kalau Anda bilang amanat agung itu palsu, bikin data pembandingnya. Jangan. Di dalam Alkitab, Anda nggak paham itu. Di luar Alkitab itu bagaimana? Ayo, Ya, itu saya kejar itu omongan Anda. Kalau nggak bisa Anda buktikan, jangan sembarangan Anda. Oke, Anda percaya Bible? Anda percaya Bible kan? Oke, giliran saya. Ketika Yesus berkata kepada Bani Israel, muridnya, bukan Kristen ya, muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus, dia akan menyesatkan banyak orang. Anda percaya enggak ucapan Yesus itu? Namaku, yang ada tafsir itu apa namaku itu? Namaku ya, namaku siapa? Yesus lah. Iya, enggak. Berarti Yesus. Oke, Yesus. Itu sama dengar berarti dulu. penyesatnya muncul dengan menggunakan nama siapa? Dengar dulu. Apalagi yang mau saya dengarkan? Di dalam Anda tinggal Alkitab menjawab. itu, iya, dengar dulu. Saya paham kitab saya. Oke. Hanya itu. Dengar dulu. Berarti Anda percaya Jangan- bahwa Yesus menubuatkan munculnya Yesus palsu? Iya, saya percaya. Oke, bagus. Orang itu mah. Saya percaya. Oke. Nah, inilah yang sedang kita Masalahnya, ingin dengar buktikan. dulu. Anda mau diskusi bagus atau enggak? Iya, silakan. Saya percaya akan muncul Yesus palsu. Masalahnya Oke. Anda gak paham. Yang dimaksud Yesus palsu itu Anda gak paham. Kalau kami orang Kristen paham. Orang Kristen tahu Yesus palsu siapa, Nabi palsu siapa. Orang Kristen itu tahu. Biar Anda paham. Tapi kami nggak mau merana ke situ. Nanti disebut penistaan agama. Oh enggak, silakan aja. Karena yang datang, karena Nabi palsu dan Yesus palsu itu datangnya di abad pertama. Itu terserah Sekarang saya Anda. bertanya kepada saudara. Jangan lari dulu, saudara Tunggu. Sarjuma. Tadi kan sudah saya tanya. Buktikan tanda-tanda Yesus. data yang menunjukkan bahwa yang kami imani Yesus telah menyatakan. Jadikanlah bangsa semua muridku. Itu dan palsu. baptilah. Itu Dengar bukan yang dulu. asli. Kau jangan bilang palsu. Yes, Kalau Anda saya bilang buktikan. palsu, buktikan mana Saya yang sudah aslinya. buktikan. Saya sudah buktikan tadi. Yang Itu asli, Alkitab kami. yang Berarti asli Anda punya data di mengatakan, luar Alkitab yang bisa membuktikan yang bahwa asli itu palsu. mengatakan, yang asli mengatakan dia diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Percaya enggak Anda itu? Iya, Nah, percaya. terus siapa yang mengatakan pergilah ke seluruh dunia jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku? Itu siapa? Kau nggak paham karena kau penggal-penggal antara yang domba yang hilang dengan jadikanlah bangsa semua muridku. Kau penggal. Nggak boleh begitu. Loh, Sekarang coba saya Anda yang terangkan. Buktikan. Coba Anda yang terangkan kepada saya. Silakan. Dengarlah dulu, saudara Ya, Juma. silakan. Anda kan diagungkan sama kaum Anda di API ketua. Sekarang Ya, saya silakan. kejar pernyataan Anda Silakan. bahwa kami mengimani Yesus palsu. Pasti. Padahal di dalam kitab itu jelas tertulis perkataan Yesus langsung. Jadikanlah semua bangsa muridku. Kami ini murid Yesus. Di Indonesia itu banyak murid Yesus. Dan saya dengar dulu, kau jangan ketawa. Saya Lucu tidak aja. menafikan banyak orang Kristen yang menyebut Tuhan. Itu ada aja. Tidak semua orang berseru. Itu banyak. Nah, Kristen KTP namanya. Sekarang saya kejar Anda. Buktikan data bahwa yang kami imani itu, Yesus itu yang kami imani yang menyatakan jadikanlah bangsa semua muridku itu palsu. Iya, tadi saya sudah membuktikan loh. Di luar itu. Kok di luar Anda itu? nggak paham? Iya, Kok di luar, buktikan. kok di luar itu? Maksudnya di luar itu gimana maksudnya? Di luar itu gimana maksudnya? Uang palsu
dipakai membuktikan bahwa uang itu palsu. Polisi palsu, tentara palsu dipakai untuk membuktikan bahwa polisi itu palsu. Kalau ada polisi gadungan, kalau ada polisi gadungan yang dipakai untuk membuktikan bahwa dia polisi gadungan, itu apa? Ya polisi gadungan itu sendiri. Ada pembandingnya. Ada pembandingnya yang asli. Yang aslinya berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Itu kalau asli. Ada, dengar dulu, kalau ada polisi palsu, ada pembandingnya. Kalau dengar dulu, polisi palsu nggak punya kartu keanggotaan, itu pembandingnya. Ya. Nah, kalau polisi palsu ada nomor keanggotaannya. Nah, sekarang saya minta Anda pembandingnya itu di luar Alkitab. Sekarang untuk membuktikan bahwa polisi itu tidak memiliki kartu KTA, yang dicoba, yang diuji, yang siapa? Yang palsu atau yang asli? Apanya? Kalau untuk membuktikan orang itu palsu polisinya atau bukan, itu yang dicobai siapa? Yang dicoba yang palsu lah. Yang palsu. Inilah yang sedang saya terangkan kepada Anda. Kenapa justru Anda cari yang lain? Itulah cuma bikin pembandingnya. Anda menyatakan palsu. Sama kalau ada polisi mengatakan dia polisi. Oke, baik. Ternyata ketahuan dia palsu. Nah, saya lah. Dengar dulu, sabar, biar saya kasih komen Anda. Ada orang yang mengaku polisi. Saya tanya, kau polisi? Ya. Kalau polisi, saya minta pembanding dia. Bukan cuma aja dia mengatakan polisi. Mana buktinya Anda polisi? Minta KTA kan begitu, sama dengan Anda. Berarti kan di luar diri dia itu kan? KTA itu di luar diri dia atau enggak? Baik. Benar nggak? Nah, sekarang buktikan di luar Alkitab itu saya yang mengatakan bahwa Yesus itu palsu. Amat agung. Baik. Yang asli berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Begitu diperiksa sertifikat SK pengangkatannya sebagai utusan, cakupan SK-nya guru bagi Bani Israel. Selesai. Muncul kemudian sosok keluar dari kubur, diperiksa KTA-nya, diperiksa sertifikatnya, dia adalah Tuhan bagi seluruh manusia. Sama enggak dengan yang asli tadi? Saya jawab. Silakan. Baik. Begini cuma, saya tidak menepikan bahwa Allah itu mengutus firman-Nya yang menjadi manusia dengan nama Yesus, memilih bangsa Israel sebagai bangsa pilihan. Dari situlah dia mulai pengajarannya. Itu tidak boleh Anda sembarangan. Dari situ dia dengar dulu, itu tertulis. Di situ memulai dia penginjilannya. Setelah semua selesai, apa yang sudah dikaryakan, keluar amanat agung. Dari situlah muncul kekristenan. Itu dia. Sekarang saya kejar Anda. Kok kejar terus? Anda sendiri sudah digigit ekornya. Jangan asal keluar Yesus yang kami imani palsu, tapi Anda datanya nggak ada. Anda mengejar saya sementara Anda ini sudah ngos-ngosan dikejar sama Bible. Di dalam Lukas 1, sabar, nomor 33. Dan Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Kenapa jadi di luar dari Bani Yakub? Kan selama-lamanya untuk Bani Yakub. Dari mana ilmu Anda mengatakan bahwa di luar Yakub juga? Di mana dalilnya? Mana pengakuan Yesusnya? Pura-pura bego lagi. Coba saya pertegas. Yesus mengatakan di dalam kitab saudara sendiri, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Tolong tunjukkan pengakuan Yesus, aku diutus untuk seluruh bangsa. Dalil. Ya memang dia diutus untuk bangsa Israel. Dalil bahwa dia diutus untuk seluruh bangsa mana? Dalil. Masuk Anda apa? Masuk Anda apa? Anda jangan cengap-cengup lah. Anda cengat-cengut lah. Anda dapat lawan imbang sekarang. Sekarang saya kejar Anda. Itu saya yang agung. kejar. Jadikanlah bangsa semua muridku. Mana pengakuan Yesus kalau dia diutus untuk seluruh manusia? Dalil. Jadikanlah bangsa semua muridku. Itu jadikan bangsa itu. Jadikan bangsa itu. Dia tidak mengaku aku diutus untuk seluruh bangsa. Saya bertanya kepada saudara, aku diutus hanya kepada domba. Yang saya tanya, mana pengakuan Yesus diutus untuk seluruh bangsa? Mana?
Dengar, baik. Ada enggak? Ya dengar dulu. Kalau Ada seperti enggak? dengar dulu. Ada enggak? Dengar dulu. Dengar dulu. Saya kejar Anda Dengar ini. dulu. Iya, tenang. Perkataan Anda, tuntutan Anda itu menampol diri Anda. Ya silakan. Nabi Anda itu diutus untuk orang Arab aja. Litubayyina linnas seluruh umat manusia. Jangan kau berkata-kata, saya sudah Jangan paham lari isi ke kitab nabiku. Anda. Saya tidak pernah kemudian menyembah nabiku. Saya tidak pernah menyembah Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad dan Yesus tidak pernah berkata waspadalah kepada penyesat yang bernama Nabi Muhammad. Yesus berkata waspadalah kepada penyesat yang bernama Yesus Kristus. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Ayo bacakan. Di tangan saya Alkitab ini. Ayo bacakan. Saya bacakan. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Ada yang salah dari yang saya baca? Penyesatnya datang memakai nama Yesus dan bergelar siapa? Kristus. Anda pengikut siapa? Kristus. Orang banyak yang disesatkan Kristus itu mana? Kristen. Masih kurang. Butuh tisu. Butuh tisu, bro. Sudah selesai? Belum. Lanjutkanlah. Oh, sudah pura-pura. Sudah selesai. Baca jawab. Penyesat itu bergelar apa? Kristus. Anda pengikutnya siapa? Itu. Bangga Anda. Ayo. Mana tadi? Kitab apa tadi? Ayo. Ayo apa? Biar saya bacakan. Ayo apa? Ayo. Apa? Ayo apa? Yang Anda bacakan tadi itu, ayo. Ayo apa? Apa yang tafsiran? Ayo, jangan udah mulai ditafsir. kejang-kejang Anda. Jangan ditafsir. Cepat. Ayo apa? Ayo apa? Ayo, cepatlah. Ayo kemana? Aduh, apa? Kasihan kali Anda. Iya. Tunjukkan kitab apa tadi yang Anda bacakan? Ayo. Ayo. Anda mau diskusi bagus atau enggak? Jangan pakai ketawa lah. Saya juga bisa ketawa. Ayo. Ada Bible. Ayo baca. Di tangan saya ada Bible. Ayo buka. Baca. Di tangan saya ada Bible. Ayo. Ujung-ujungnya data mana tadi? Di surah apa tadi? Nomor berapa tadi? Apa namanya tadi? Anda mau diskusi dengan data? Berarti congor aja Anda. Kita nggak bisa diskusi baik kayak gini. Sedangkan membuktikan Yesus palsu aja Anda nggak bisa buktikan. Sekarang udah lari lagi ke tempat lain. Anda apa gugur, seperti itu saudaraku. diskusi? Saya minta maaf. Anda gugur. Anda tidak layak dan tidak sanggup bilang membuktikan aja itu. Anda tidak mampu. Gimana teman-teman? Kita saya kejar Anda. Bilang aja Anda nggak punya data, udah akui. Oke, sekarang saya. menurut Yesus di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5 penyesat itu datang bergelar apa? Bukan itu masalahnya. Anda sudah membuat framing yang kami imani Yesus palsu. Iya, saya tanya data dulu. pembandingnya mana? Muaranya penyesat itu bergelar apa? Bergelar kalau apa penyesatnya? Ini cuma penyesatnya mengaku bergelar biar apa? Kita ganti topik lagi, gitu loh. Penyesatnya bergelar apa? Aduh, kok lari-lari kau lagi? Fokuslah. Ini sudah fokus sekali pun. Bergelar apa penyesat yang muncul setelah Yesus asli? Data pembandingnya dulu. Kalau ganti topik, saya ladini kitab apa? Bergelar apa kemudian penyesat yang muncul setelah Yesus asli? Bergelar apa? Saya nggak mau lari. Saya mau kejar itu. Anda menyatakan kami mengimani Yesus palsu. Data pembandingnya mana? Makanya saya tanya. Kalau nggak ada punya jawabannya. Makanya saya tanya, saudara. Penyesat 3 hari 3 malam 3 tahun pun saya ladini Anda. Penyesat itu bergelar apa? Ayo. Kok ayo? Nama Anda sang hukum loh. Tapi Anda nggak ngerti hukum kebenaran. Oh, saya tahu hukum, makanya saya hati-hati berkata. Saya tanya. Saya tahu kebenaran. Menurut Yesus, gelar penyesat yang nongol setelah dia yang diwaspadai oleh murid-muridnya gelarnya apa? Jawab. Jangan lari lah, kau lari-lari aja.
Sebentar ke Sang A, sebentar ke B. Kau sang takut hukum saya katanya. tanyakan, saya kejar. Saya tanya Ayo. loh. Anda Sederhana malu loh, Anda pertanyaan dianggap saya. ketua, kurunda, dihormati. Bagaimana teman-teman? kaum-kaum Anda. Apakah Ayo, diturunkan buktikan. orang ini atau Ya terserah dipertahankan? Anda, mau turunkan sama saya nggak masalah. Oh. Sekarang saya minta Anda buktikan dulu. Kasihan, Kalau nggak kasihan. kita ganti Saya topi. kasihan kepada saudara, kasihan. Siapa saya. penyesatnya? Ayo. Saya kasih. Penyesatnya bergelar apa menurut Ayo, Yesus? enggak kita ganti topik. Penyesatnya bergelar apa? Tidak, akui dulu saya tidak punya data pembanding bahwa yang diamani orang Kristen itu Yesus palsu. Itu nyatakan Lalu dulu. siapa kalau bukan Yesus palsu? Itu kan persepsi Anda, suka-suka Anda, datanya nggak ada. Loh, Ayo, penyesat palsu itu mengaku Yesus Kristus dan menyesatkan banyak orang. Mana Itu- orang banyak yang disesatkan oleh oknum Kristus? Mana? tidak ada orang Kristen berpikiran seperti Anda. Ayo, Karena Anda Saya adalah kejar orang Anda. yang disesatkan sama itu Kristus terserah itu. Anda. Gua terserah Alkitab itu saya. satu kesatuan utuh, nggak bisa dipenggal-penggal. Ya udah, kalau begitu silakan Anda ambil tempat di sudut pojokan belakang. Bilang aja Anda nggak mampu, kasih Anggaplah sekali, demikian aja saudara. Anda. Sang hukum silakan Anda menilai. Saya tahu terserah Alkitab Anda. saya, jangan Silakan, kitab saya, kitab Anda pun saya paham. Tadi Anda ketahuan loh keteteran bertanya di surat apa, di data berapa. Padahal aku sudah bacakan, aku sudah sebutkan. Aku menguasai Bible saya. Itulah kalian. Itulah kalian. Hal unabbiukum ala. Itu Al-Quran mengatakan. Man tunazzalus syayatin. Maukah kamu aku ajarkan, ku beritakan kepada siapakah iblis itu bekerja? Kepada mereka yang gemar berdusta. Itu Quran saya mengatakan itu. Hal unabbiukum ala man tanazzalus syayatin. Tanazzalu ala kulli affakin athim. Setan itu turun dari langit ke bumi kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Yang keluar dari lisannya hanya dusta. Silakan saudara penyebar isu. Silakan. Bang penyebar isu. Namanya siapa sih? Boleh bertanya enggak? Materi lagi panas-panasnya, sempat-sempatnya bertanya. 20 juta kalau Anda bisa membuktikan bahwa yang Anda sembah 2000 tahun kalian menyembah sosok Kristus ini. 2000 tahun. Saatnya Anda membuktikan bahwa Anda adalah penyembah-penyembah yang benar. 2000 tahun nyembah Kristus, apakah asli atau palsu? Jawab. Disitulah aku heran lihat kamu. Kenapa bilang? Di satu sisi kamu tidak percaya dengan kitab saya, Bible, tapi rujukannya pakai kitab saya. Seharusnya. Sekarang saya tanya sama Anda, apakah Anda percaya kepada Bible? Pakai kitabmu itu namanya. Sekarang saya tanya, apakah Anda percaya kepada Bible? Makanya saya bilang kalian itu cacat logika semplek. Apakah Anda percaya kepada Bible? Saya percaya. Nah, kalau Anda percaya, kenapa Anda kemudian meragukannya? Kau percaya nggak dengan itu? Saya tidak percaya. Kenapa rujukannya pakai itu? Karena saya berdiskusi dengan penyembah Kristus. Makanya saya bilang kau logika semplek. Loh, Ibaratnya gimana ceritanya? Saya tidak percaya, tetapi ente menyembah Kristus. Ternyata di buku yang saya tidak percaya sebagai firman Tuhan ini membuka aibnya sendiri, bahwa ada sekelompok manusia yang banyak jumlahnya yang telah disesatkan oleh oknum yang bernama Kristus. Maka muncul pertanyaan kepada saudara Kristen yang percaya kepada Bible, apakah Kristus yang kalian sembah itu adalah anak Maria atau ternyata adalah setan? Jawab. Saksi untuk memperkuat. Dengar dulu. Ibaratnya di pengadilan kau hadirkan seorang saksi untuk memperkuat argumenmu, tapi saksi itu nggak kau percaya. Kayak gitulah, nggak kau percaya. Tapi gimana ceritanya? Itu kasusnya berbeda, Cak Ayu. Itu kasus yang berbeda, Cak Ayu. Itu kasus yang berbeda. Kau hadirkan saksi itu untuk memperkuat argumenmu. Dan Anda di pengadilan mengatakan, dan Anda mengatakan, sorry, dan Anda mengatakan, dengar, gantian. Anda tinggal ditekan tombolnya, Anda hilang langsung seketika turun di kloset. Oke? Dengarkan saya. Ketika di pengadilan Anda mengatakan kami menyembah Kristus yang asli. Saya buktikan di pengadilan bahwa yang kamu sembah itu adalah yang palsu berdasarkan data-data yang ada di Biblemu sendiri. Ayo, salah enggak itu? Salah enggak?
Salah nggak saya? Bang Suma, ya yang mulia. Kenapa Anda mengatakan bahwa orang ini menyembah Yesus palsu? Karena di situ data di dalam Bibelnya sendiri yang mengatakan seperti itu. Buka, ya dibukalah data Bibelmu. Mana buktinya bahwa dia palsu? Itu lihat. Tanda-tanda Kristus palsu, lihat. Banyak pengikutnya. Dan ingin menyamai pencipta langit dan bumi. Dia datang tanpa tanda-tanda yang diuraikan oleh yang asli. Tanda-tanda kedatanganku. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Apakah itu sudah terjadi? Tidak terjadi. Berarti yang datang itu yang asli atau bukan? Bukan. Saya cuma bertobat kau, aduh. Alamak, saya pula yang disuruh bertobat. Yang bertobat itu yang menyembah Kristus palsu lagi. Udah Kristus palsu lagi. Kita nggak percaya dengan kitab kami, tapi itu kan kitab kami itu kan namanya sengklik. Jadi untuk menyadarkan Anda masa pakai Al-Quran? Ibaratnya kalau uang palsu itu kembalinya harus ada uang asli itu. Kalau memang kami palsu. Kalau uang aslinya, saya bilang, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel, apa itu barang harus ada pembandingnya yang asli. Rasulullahi ilaikum, wahai bani Israel, aku ini rasul untuk kalian semua. Itu yang asli. Itu yang asli. Yang palsu adalah yang mengaku Yesus tapi untuk seluruh manusia. Itu palsu. Aduh. Benar, Anda percaya tidak ketika Yesus berkata aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel? Waktu itu pernah kau bilang Tuhan pernah menciptakan agama. Tuhan nggak pernah menciptakan agama. Siapa bilang? Siapa bilang Tuhan tidak menciptakan agama? Tuhan menciptakan kedamaian. Tuhan menciptakan kekacauan. Tuhan menciptakan bencana. Tuhan menciptakan damai sejahtera. Seluruh yang ada di atas muka bumi itu adalah ciptaan Tuhan, termasuk agama. Tuhan nggak pernah agama apa yang pernah kata siapa? Agama itu apa? Agama itu apa artinya? Agama itu buatan manusia. Agama itu artinya apa? Agama itu tidak kacau balau. Ya, apakah Tuhan menciptakan damai sejahtera? Agama itu kata benda, kamu harus tahu. Tuhan tidak mulai ngaco dia. Udah jangan terlalu jauh Anda, jangan terlalu jauh Anda lari. Kembali ke tema. Itulah kamu udah lari otakmu. Kembali ke tema, buktikan bahwa Kristus yang keluar dari kubur itu adalah asli. Silakan. Hei, kok pingsan? Jangan di mute dong. Siapa yang mute? Ya karena Bapak merepet. Bukan, orang Bapak yang merepet kok. Gak bisa mau gantian kok. Yesus yang asli, tanda-tandanya kalau datang menurut Yesus apa? Jawab. Dengar dulu. Jadi apa yang saya mau dengar? Kita langsung mengerucutkan kasusnya. Menurut Yesus asli, tanda-tanda kalau dia yang datang itu apa? Silakan. Intinya memang Kristen itu tidak boleh pakai logika. Saya tidak mau paham. Contohnya gini. Dogma doktrin Anda saya tidak mau paham. Yang saya ingin pertanyakan, tanda-tanda Yesus asli datang itu apa saja? Jawab. Sementara saya balik sama Anda, bagaimana logikamu menjelaskan Baginda bisa membela bulan-bulan di atas, Baginda di bawah? Coba jelaskan. Alamak. Jelaskan logikamu. Bisa nggak kau jelaskan? Itu tidak sedang dibahas. Itu tidak sedang dibahas. Ini kita sedang membahas tentang penyesat. Nabi Isa, Yesus tidak pernah menerangkan untuk waspada kepada Nabi Muhammad. Yesus berkata waspadalah kepada Yesus Kristus. Dan Anda pengikut Yesus Kristus, makanya Anda yang dibahas. Betulkah yang Anda sembah itu adalah anak Maria? Kan begitu, Bang. Sementara Yesus pernah ada di dunia ini. Kenapa Anda kritikin?
Pertanyaannya bukan itu. Bukan itu kawan. Saya bertanya, apakah tanda-tanda nggak jelas seperti apa, tapi bicara sendiri dia, Dinda. Baiknya dibungkus aja dulu, disimpan di kloset ya. Udah. Ngomong sendiri dia. Sudah dibungkus. Bla 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 bla, ngomong nggak jelas, motong-motong. Materinya jelas. Jadi saya sampaikan ya kepada saudara Kristen saya nih yang mau naik. Kalau ternyata penyesat yang datang itu Nabi Muhammad, silakan kasih data. Datanya jangan pakai Quran, karena tidak mungkin Nabi Muhammad penyesat menurut Al-Quran. Datanya dari Bible Anda. Di dalam Bible Anda menerangkan yang datang sebagai penyesat itu adalah Nabi Muhammad. Mari kita bahas, buktikan. Ya kan ya, jadi dua arah, bukan hanya kepada kalian, kepada saya juga. Tetapi jangan berbicara berdasarkan Nabi Muhammad larinya ke Quran. Jangan, karena di Al-Quran Nabi Muhammad datang diutus sebagai rahmatan lil alamin. Dan Nabi Muhammad tidak pernah berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai Nabi Muhammad dan berkata, akulah sallallahu alaihi wasallam. Itu tak ada. Tak ada di dalam Al-Quran. Yang ada di dalam Bible, waspadalah kepada penyesat yang bernama Yesus dan bergelar Kristus. Tapi kalau Anda memaksakan ternyata yang bergelar Kristus itu adalah Nabi Muhammad, silakan aja. Silakan. Tapi harus pakai data. Karena di sini tugas kita mencerdaskan, bukan membodoh-bodohi, tapi mencerdaskan anak bangsa. Kita membantu pemerintah dalam menggalakkan, kemudian mencerdaskan anak bangsa. Bukan membodohi, bukan mendoktrin, mendogma anak bangsa, tapi mencerdaskan. Kalau berbicara mengenai kecerdasan, berarti larinya kepada akal. Berbicara mengenai akal berarti logika. Berbicara mengenai logika berarti argumentasi. Argumentasi yang berdasar akal harus berdasar kepada dalil. Silakan saudara, siapakah penyesat itu setelah Yesus? Apakah bergelar Nabi Muhammad SAW atau bergelar Yesus Kristus? Itu tema. Kalau ternyata bergelar Yesus Kristus, maka Andalah yang kena. Buktikan saat ini juga bahwa 2000 tahun lamanya kalian menyembah asli, Yesus asli, alias kalian penyembah anak orang. Sales obat. Kalau yang Yesus asli yang kalian sembah, berarti kalian menyembah anak orang. Kalau Yesus palsu yang kalian sembah, berarti kalian menyembah penyesat. Tinggal dipilih, nyembah anak orang atau nyembah penyesat. Silakan. Mundur kena, maju bisul. Ayo saudara, buktikan kalau yang Anda sembah itu anak orang. Silakan. Sales obat panu. Ini bahasnya hari ini adalah tentang panu, kadas, kurap, kutu air. Kasihan ya. Kasihan ya teman-teman. Kasihan. Ya, maksudnya jangan terlalu bahas agama. Nggak pinter kamu itu bahas agama. Bahas Bible itu nggak pinter. Aduh. Baca tafsirannya itu. Kita bahas panu boleh. Kita bahas panu boleh. Oke, bahas bilangan gimana maksudmu? Aku tanya bilangan. Iya, kalau mau bahas panu kita bahas panu. Coba gimana? Kalau mau bahas panu kita bahas panu. Saya layani Anda bahas panu boleh. Semua orang didongengi dengan kibul-kibulanmu aja semuanya. Saudara, kalau Anda mau bahas kamu panu, kibulin kita semua. bahas panu. Kalau Anda mau bahas bilangan, kita bahas bilangan. Tapi sayembara 20 juta ini bahas Bible banyak blundernya. Nggak tahu tafsirannya. Kamu kan harusnya tahu tafsiran itu. Coba Anda yang menjelaskan ke saya. Ada Kristus palsu, tanda-tanda Kristus palsu itu Anda jelaskan ke saya. Saya diam, silakan. Maksudnya Kristus palsu kayak gimana? Ya, itu aja masih bingung. Tadi kamu kan baca katanya akan ada orang membawa nama saya ya kan? Siapa yang maksud itu katanya? Ayo, Yesus kan ngomong tadi banyak orang bawa namaku. Yang kamu maksud siapa yang saya tanya? Siapa sih yang kamu maksud? Siapa yang membawa-bawa nama Yesus ke seluruh dunia dan berkata Yesus itu Kristus? Siapa? Siapa bang?
Enggak, gini saya tanya tadi, kamu kan baca di ayat berapa tadi gitu kan? Baru Kan tanya ayat katanya berapa. banyak orang Tadi membawa Anda namaku, yang kamu maksud tuh siapa sih? Saya sombongnya tanya. minta ampun seperti Ayo saya pakar tanya Bible. dulu pertanyaanmu Masih aja kamu bertanya. nggak bisa jawab. Yang saya yang Masih kamu bertanya, maksud, di Bible yang kamu mana maksud katanya? itu siapa? Orang membawa namaku itu siapa? Yang kamu Siapa maksud lagi kalau itu? bukan Kristen? Saya ingin tahu siapa. Siapa kalau punya, bukan gitu. Kristen? Siapa? Siapa kalau bukan Kristen? Tapi emang beneran kok Yesus itu bener-bener kok gitu. Kamu Beneran. kan nggak tahu itu artinya itu siapa gitu kan, nggak tahu itu, cuma nyerocos doang dari tadi kayak obat panas. Lah, Anda sendiri dari tadi cuma bertanya-tanya. Itu tertulis di data mana di dalam Bible? itu, bro. Itu tertulis di data mana? Iya, gini ya, itu yang dimaksud. Itu yang Itu dimaksud tertulis di mana? kepada manusia-manusia. Itu Oknum. tertulis di mana? Berarti gini, saya tanya. Berarti Saya Yesus tanya kan dulu, hei, saudara, ini dari tentang Kristus palsu itu tertulis di Yohanes berapa? Jawab. Oke, ya enggak, kamu bacain aja. Aku enggak baca Bible nih, cuma aku udah paham dah gitu alurnya. Tengoklah Nggak usah baca teman-teman. Bible, udah paham alurnya, tafsirannya udah paham aku tafsirannya. Tengoklah saudara-saudara ya. Dia mengaku paham tafsiran Bible, tapi dia nggak tahu di mana itu tertulis. Udah gini bacain, kamu kan udah siap, ada laptop di depanmu, ada komputer, ada HP. Saya udah nggak ada ini Bible, nggak bawa ini. Tanazzalu ala kulli biar saya kasih tafsiran, bukan mentah-mentah sebuah tulisan gitu loh. Tobat berjuma gitu loh. Tuhan masih ada kesempatan untuk kamu. Bertobatlah, jangan takut untuk menerima Yesus. Hanya menyampaikan hasil pendengaran mereka, sedangkan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta. Itu kata Quran saya. Berjuma, jangan takut untuk menerima Yesus. Yesus adalah kebenaran. Makanya kamu bahas tiap hari itu karena dia kebenaran gitu loh. Saya menerima Yesus yang asli. Itu panas gitu loh mendengar saya nama Yesus. menerima Biar banyak Yesus orang yang asli. Tidak Itu menerima iman saya. Yesus gitu. Beriman kepada para nabi. Aku beriman kepada Nabi Yesus yang diutus kepada Bani Israel. Tapi saya menolak Kristus palsu. Saya menolak Kristus palsu Ya ini yang tapi datang nggak ada disembah Kristus oleh palsu yang kami yakini, nggak ada bro gitu. Lukas 4, coba Anda baca. Berjuma masih ada kesempatan untuk bertobat. Terima Yesus berjuma. Saya Yesus sudah menerima itu Yesus. wajahnya Allah yang Beliau bisa nampak adalah Nabiullah supaya kamu Rasulullah dapat yang memandang diutus karena kepada kita banyak baginda, dosa. kepada umat Israel yang Karena diberitakan kita oleh seharusnya baginda tuh Rasulullah jauh. SAW. Dinda Cep, Karena kita sudah mengalami banyak dosa. seperti biasa Zaman kalau Nabi Adam, orang karena penyakit Yesus sampar diturunkan dikasih Masuk sus tong di sampah. tong sampah. Pasien selanjutnya. Pasien selanjutnya, betul. Makin pintar adik saya ini, keren. Silakan teman-teman, silakan. Al-Quran saya diuji juga dong. Al-Quran saya mengatakan hal unabbiukum ala man tanazzalus syayatin. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun? Tanazzalu ala kulli afakin azim. Mereka setan itu turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Yulkuna sam'u wa aktsaruhum kazibun. Mereka para pendusta ini hanya menyampaikan hasil pendengaran mereka saja, sedangkan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta. Ini selamat siang, Bapak Chris. King. Bang Kris, silakan Bang Kris. Yang ini Mau syahadat Bang? Bang Kris udah siap syahadat? Cuma asli apa palsu ini? Asli. Saya Asli. bukan Kristus palsu, ya asli nih Bang. Oh, kan saya udah berapa kali minta ini debat sama saya, tapi abang kabur nih. Masya Allah. Oh ya, saya kabur ya. Iya, abang kan ulang permintaan debat saya beberapa bulan lalu di depan 3.000 orang. Di mana itu? Aduh, Di mana itu Bang? mungkin karena sering menolak-nolak orang, jadi nggak ingat lagi ya. Ini bukan kali pertama saya jumpa abang ini. Ya sekarang Anda sudah ada di dalam ring. Ayo silakan. Ya, saya pengen tahu sejauh mana konsep ketuhanan yang abang tahu. Ya, Tuhan itu pencipta langit dan bumi, satu-satunya, tidak dua apalagi tiga,
Padanya segala sesuatunya bergantung, artinya tak ada kehidupan selain daripada Dia, tiada kuasa selain daripada Dia. Semua makhluk kemudian bergantung pada dirinya, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada satu apapun yang sehakikat dengannya. Iya. Abang, saya mau tanya Abang. Tadi dua pertanyaan kedua ini. Ini maksud Anda ingin nantang saya? Hanya ingin bertubi-tubi memberikan pertanyaan gitu? Ya kan abang kan minta menantang seluruh pendeta. Berarti Anda pendeta ini? Makanya saya. Anda pendeta? Enggak, saya tanya dulu. Anda pendeta? Saya pelayan Tuhan, saya hamba Tuhan. Bukan pendeta? Saya tidak pernah kuliah. Yang saya tantang kan pendeta. Oke. Ya saya hamba Tuhan. Ya, berarti Anda tidak masuk level. Tidak apa-apa. Daripada nggak ada penumpang pendek pun diambil. Silakan saudara. Aku siap, bro. Syukran. Masya Allah. Oke, bro. Iya. Sejak kapan eksistensi Allah itu ada? Sejak kapan? Tidak berawal, tidak berakhir. Tuhan itu tak berawal, tak berakhir. Oke, Tuhan itu bernama siapa? Siapa nama Tuhan itu? Tuhan namanya Allah Subhanahu wa ta'ala, gelarnya Maha Suci lagi Maha Tinggi, yang menciptakan Kristus. Ya, silakan. Anda tahu nggak Kristus itu artinya apa? Kristus itu adalah manusia yang diurapi, digosok, diminyakin. Oke. Tuhan itu bernama Allah. Yes. Benar? Iya. Oke. Sejak kapan nama Allah itu ada? Sejak kapan? Sejak bersama dengan diri Allah, nama itu sudah ada. Innani anallah la ilaha illa ana. Oke. Tuhan tidak pernah bernama Kristus. Ya, lanjut. Para nabi siapa yang memanggil Tuhan itu Allah? Nabi-nabi terdahulu memanggil nama Tuhan dengan gelar Tuhan berdasarkan dengan bahasa kaumnya masing-masing. Al-Quran surah Ibrahim ayat 4. Oke, sekarang saya tanya ini, Allah itu nama kekekalan atau nama apa? Nama kekal, nama yang ada pada diri Allah. Allah adalah nama Allah, Allah adalah nama Allah. Oke, berarti dari sononya Tuhan itu sudah bernama Allah, benar? Yes. Oke. Berarti di dunia manapun pasti akan memanggil Tuhan itu Allah, benar? Kalau Allah menyatakan namanya. Namanya kata Anda bahwa Tuhan itu nama Allah, Allah itu kekekalan. Yes. Berarti dari sononya sebelum penciptaan bumi sampai dunia hancur lebur, tetap akan nama Allah, benar nggak? Iya, betul. Oke, saya tanya. Iya. Nabi siapa yang pernah memanggil Tuhan itu Allah? Kalau yang kami tahu, Tuhan menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Tuhan pencipta yang maha kuasa, tetapi Tuhan tidak menyatakan nama pribadinya kepada mereka. Keluaran 6 nomor 3. Katanya, jangan dong kau ambil dari Alkitab. Itu kitabnya Yahudi, nggak apa-apa, senggol dikit. Oh iya, Kristen itu juga asalnya dari Yahudi dong? Nggak ada. Kristen itu berasal dari Romawi. Oh oke. Petrus itu murid Yesus. Yesus berkata kepada Petrus di Matius 10 nomor 5, "Hei Petrus, jangan kau pergi ke bangsa lain, tapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Jangan ngarang di sini. Pertanyaan ke 2024, silakan. Murid Yesus itu orang mana, bro? Murid Yesus orang Yahudi, Kristen bukan orang Yahudi, beda. Oke. Ya, pertanyaan nama selanjutnya. Allah yang Anda bilang itu nama Allah, nama Tuhan itu kekekalan. Yes. Kenapa kok dia tidak memperkenalkan namanya kepada karena itu